gini, ketika kita punya masalah kita bilang, aduh Tuhan, kayaknya masalah saya yang luar biasa beratnya. Nah ini masalahnya. Jadi kita harus yakinkan diri kita bahwa persoalan kita, masalah kita itu adalah biasa. Ya, lagunya kan begini. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Amin. Jadi ketika kita punya persoalan, mau punya masalah, kita harus yakinkan diri kita bahwa persoalan masalah ini biasa. Punya persoalan, punya masalah itu normal. Jakarta macet itu normal. Jakarta macet itu biasa. Kecuali kayak kemarin Minggu mati lampu itu nggak biasa. Ya, Minggu tuh kemarin bener-bener, waduh, bener-bener panas. Saya udah nggak tahu lah mesti ngomong apa. Saya pas khotbah di Season City di GBI, ya 2 kali saya khotbah mati lampu. Ya, waduh ini kayak peperangan nih. Tapi bersyukurnya jemaatnya semangat. Kan saya nggak mungkin teriak, saudara. Ya, pas saya lagi doa, perangan, mati lampu, gelap. Jemaat malah makin bersorak, berteriak. Makin semangat, saudara. Nggak lama, nyala lampunya. Teriak lagi, mati lagi lampu. Waduh. Ya, saya melihat bahwa mereka antusias. Artinya dengan kondisi keadaan tidak ada AC, pengap, gelap, itu membuat mereka tidak bersemangat, tapi membuat mereka malah makin bersemangat. Ya, nah kita bersyukur aja pertolongan Tuhan lah. Yang kemarin saya pulang dari Siti ke Taman Surya, itu memang bukan agak gelap, memang gelap banget. Ya, itu negara kita kalau bangsa 3 hari begitu bisa chaos. Ya, itu banyak orang pikir ini sabotase lah apa. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus positive thinking. Amin. Lewat kemarin mati lampu, saya percaya kita semua pasti banyak belajar ya. Banyak belajar. Ya, banyak belajar apa? Nilai-nilainya banyak. Kemarin saya lihat teman-teman cerita, waduh, mati lampu panas Pak, mati lampu gelap Pak, mati lampu nggak bisa WA-an Pak, nggak bisa. Waduh, banyak hal. Ya kan, artinya Tuhan mengajar kita. Ya, apapun terjadi kita tahu Tuhan terus bekerja. Ya, nah jadi kunci yang pertama, ketika kita punya persoalan masalah, kita harus yakinkan bahwa masalah, persoalan itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Hanya Yesus yang luar biasa. Nah, makanya kuncinya adalah fokus hidup kita harus kepada Yesus. Katakan Yesus. Amin. Nah, jadi mau kita fokus sama Yesus, maka kita melihat persoalan kita, masalah kita itu biasa. Tapi makin kita fokus sama masalah kita, kita pasti makin takut, makin stres, makin ciut, makin getar-getir. Waduh, besok gimana ya? Nah, justru kita masih yakin. Kita berkata bahwa kesusahan sehari untuk sehari, jangan kita nambah. Kalau hari ini susah, kita yakinkan besok tidak susah. Gitu loh. Kita percaya bersama Tuhan ada mujizat tiap hari. Amin. Kemarin saya kembali di sesi GBI, ya, pagi saya bicara tentang iman yang teguh. Bagaimana kita mengalami mujizat tiap hari, kita butuh iman yang teguh. Ya, saya ambil di dalam kitab Matius, kita buka deh. Ya, sedikit aja. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dulu saya pikir, saudara, ayat ini adalah sebuah kiasan, sebuah perumpamaan. Ternyata ayat ini benar-benar terjadi, digenapi pada abad 10.
Tepatnya tahun 969. Di mana? Kairo, di Mesir. Mereka ditantang supaya mereka bisa membuktikan Tuhan itu hidup. Itu loh. Yesus itu hidup. Kalau pada waktu itu mereka nggak bisa buktikan Yesus hidup, hari-hari ini sudah tidak lagi ada orang Kristen di Mesir. Tapi kita bersyukur, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita. Katakan amin. Amin. Ini yang kita pegang. Jadi ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita gila-gila sama Tuhan, Tuhan lebih gila sama kita. Ketika kita radikal sama dia lebih gila, lebih radikal sama kita. Nah, ini kita mesti percaya tuh. Nah, jadi mereka berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan menyatakan kuasanya. Apa yang terjadi, saudara? Gunung Mokatan itu besar di Mesir. Itu bisa bergerak, bergeser, pindah 3 kilo dari Kairo Timur sampai ke Kairo Barat. Dan itu membuat gubernur dan orang-orang yang menantang Kristen itu gemetar dan ketakutan. Akhirnya apa? Mereka bilang begini, Tuhannya orang Kristen, Yesus namanya, itu hidup dan berkuasa. Buktinya apa? Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, gunung bergeser. Loh, ini kan nggak main-main loh. Kalau ini apa bergeser kemari ke kali, gampang-gampang aja. Tapi gunung yang besar, siapa yang mau pindahin? Goliat, King Kong. Terus siapa lagi? Nggak bisa, saudara. Kalau bukan Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Nah, jadi kita mesti percaya Tuhan itu berdaulat, ya, berkuasa atas kehidupan kita. Jadi makanya punya persoalan itu biasa. Fokusnya sama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, nah saya malam ini saya nggak terlalu banyak sampaikan firman, tapi saya hanya mendasari aja. Nanti saya ingin teman-teman kita sharing sama-sama, ngobrol, cerita dari hati ke hati. Saya pikir itu yang jauh lebih bagus, supaya tidak monolog tapi dialog, ya. Dan nggak selalu saya yang jawab. Teman-teman punya kesaksian, cerita, nggak apa-apa. Ya, itu di Kompas kita. Oke, balik ke Korintus tadi 10 tadi ayat 13. Kunci pertama adalah setiap persoalan masalah biasa. Yang kedua, persoalan masalah tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya saudara, bahwa Tuhan izinkan sesuatu terjadi sampai malam hari ini, artinya Tuhan tahu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Nah, pentingnya saudara menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Kita stres, capek. Biarpun saya pendeta, dengan kekuatan saya bisa gila, bisa stres. Tapi andalkan kekuatan Tuhan. Artinya biar Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Kalau kita berserah sama Tuhan, ya kita bukannya pasrah, tapi berserah. Beda loh. Orang pasrah itu orang yang gambling, terserahlah. Tapi orang yang berserah itu adalah orang yang percaya. Katakan percaya. Nah, Tuhan mau kita tuh berserah, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, ingat bahasa saya, bukan kita menyerah. Halo, kita angkat tangan karena kita percaya sama Tuhan. Biar Tuhan turun tangan. Orang angkat tangan menyerah, ya kan? Menyerah nggak? Iya deh, nyerah gue. Nah, kita angkat tangan bukannya kita menyerah, tapi kita percaya, kita berserah. Biar apa? Tuhan turun tangan. Amin. Ya, nah jadi itu 2 kunci yang kita perlu yakini dalam diri kita. Ketika kita punya persoalan masalah, yakinkan diri kita, ini biasa. Punya persoalan masalah normal kok. Orang hidup, ya kan, nggak ada yang tidak punya masalah. Sekalipun dia partai besar, sekalipun dia presiden. Bahkan saya pikir presiden lebih banyak masalah dari kita. Ya kan, kayak orang pikir jadi Ahok gampang, enak. Jangan-jangan tidur aja dia masih melek matanya. Loh, betul, kita bukan ngomongin Ahok, bener, nggak gampang buat jadi dia. Pantas tidak terpupuk karena melek ya. Itu namanya penikungan kontekstual. Artinya saudara, jangan kita pernah mau jadi orang lain. Kalau dia tidur kan nggak mungkin. Amin. Benar.
Iyalah, iyalah. Setuju nggak? Amin. Jangan kita mau menjadi orang lain. Jangan kita lihat wah kayaknya gue kayaknya bahagia banget tuh. Siapa bilang? Jangan-jangan masalah dia, persoalan dia lebih berat dari kita. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, ingat prinsipnya, jangan menghindar. Ketika kita menghindar dari masalah, sebenarnya kita sedang buat sebuah masalah yang baru. Ya kan? Kalau kita mau naik kelas, ya kita ujian. Susah gampang hadapi supaya kita naik kelas. Ya kan? Satu-satu, gak mungkin kita dua kelompok, kelas 2, kelas 4, atau kelas 2, kelas 5, enggak lah. Kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3. Nah, ujiannya memang makin tinggi makin berat. Tapi intinya kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan pasti bisa. Yang kedua, yang ketiga, makin kita di tinggi, tingkat atas, tiupan angin kencang nggak? Makin kencang. Jangan kita pikir di atas nggak kencang, tiupan salah. Makin di atas tiupannya makin kencang. Berarti makin kencang tiupan angin, berarti kita semakin mengandalkan Tuhan supaya apa? Kita nggak jatuh. Gitu. Tapi jangan lupa, ketika kita di atas, kita bisa menikmati pemandangan jauh lebih indah. Betul dong? Artinya ketika kita di atas, hidup dengan Tuhan, kita menikmati semua fasilitas kehidupan ini jauh lebih daripada kita di bawah. Setuju nggak kira-kira? Iya dong. Ketika kita di atas, kita lihat pemandangannya bagus banget nih. Ya, kalau doa di menara apa tuh dekat UPH itu namanya menara matahari kalau salah. Ya, itu kita doa para pendeta tuh di lantai 55. Wih, tinggi minta ampun. Saya belum pernah naik menara tuh tinggi segitu. Ya ibarat itu lantai 55. Aku saya lihat tuh, wih loh, itu mobil kecil banget kayak mobil. Ya, pemandangan saya lihat tuh wah, bagus, indah. Tapi ketika saya di bawah, saya nggak bisa lihat pemandangan yang indah karena apa di bawah. Nah, jadi kita perlu sadar ketika kita di atas, kita harus juga waspada. Kalau jatuh, sakit, betul ya? Jatuh nggak enak, jatuh mati. Nah, makanya kita terus sandarkan Tuhan, ya. Nah, jadi ketika punya persoalan masalah itu biasa. Yang kedua, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Caranya gimana? Andalkan kekuatan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan kita capek. Ya kan, kita mesti pegang ini. Jer, pegang Jer. Kamu gini, tanganmu Jer. Ini. Nah, kalau Jer pegang tangan saya, pegang Jer. Tangan saya pegang. Nah, dia akan capek nih. Ya kan, ketika ada badai, aduh Pak, gua nggak kuat lagi Pak. Aduh, tolong Pak. Dia lepas. Nah, kalau dia nggak kuat, ada badai, kamu gini Jer, tanganmu. Nah, saya yang pegang. Dia nggak perlu megang. Dia tinggal gelantungan aja. Kenapa? Saya yang pegang. Nah, yang pegang tangan kita itu Tuhan, bukan kita pegang tangan Tuhan. Nah, banyak orang sok tahu pegang tangan Tuhan. Capek, stres, bingung. Biar tangan kita ini pegang Tuhan. Ya kita hanya begini aja, dibawa kemana? Ya, tenang, damai. Karena apa? Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Yang ketiga, sebab Allah setia. Nah, ini kita mesti yakinkan nih. Ketika kita punya persoalan masalah, kita harus yakinkan diri kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun badainya, apapun tantangan kita, masalah kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa Tuhan tinggalkan kita, sebenarnya bukan Tuhan tinggalkan kita, kitalah yang tinggalkan Tuhan. Banyak anak Tuhan bilang gini, kok Tuhan kayaknya nggak jawab doa gue ya? Kok Tuhan kayaknya jauh dari gue? Kok Tuhan kayaknya sentimen sama gue? Tuhan bilang apa? Aku nggak bisa mengingkari diriku. Aku udah pribadi yang setia. Nah, kalau kita merasa Tuhan nggak setia, sebenarnya kita adalah pribadi yang nggak setia. Nah, mau nggak malam ini kita komit sama Tuhan, mau jadi pribadi yang setia sama Tuhan. Setia dari perkara-perkara yang sederhana aja, perkara kecil. Dari apa? Buang sampah
tidak sembarangan. Saya waktu bawa istri anak jalan-jalan ke Ragunan hari Minggu, itu ada tempat sampah gede, tapi di situnya kantin kanan kirinya itu sampah berserakan. Kan ditulis besar-besar, buanglah sampah pada tempatnya. Saya teriak kenceng-kenceng, semua lihat perkataan saya. Buanglah tempat sampahnya. Ih, kaget semua mereka. Ya, buktinya lihat tuh, sampah berserakan di mana-mana, ya kan? Bukan buang sampah pada tempatnya, tapi saya bilang buanglah tempat sampahnya. Wah, kaget semua itu. Ya bagus itu, binatang nggak keluar, lompat dari pagar saudara. Saking kaget dengan suara saya kencang, saya teriak saudara. Saya sambil guyon. Ya, istrinya tuh kaget juga. Ingat ibu kenapa ini? Bukan binatang. Oh enggak. Ini benar. Pak Heri iseng nih dah. Maksud lo? Iya. Saya Dia pikir Goliat keluar kali ya. Nah, jadi kita mulai setia sama Tuhan dari perkara-perkara yang kecil lah. Ya, kencing jangan sembarangan. Ya kan? Kalau kita lihat kita kencing di toilet, ya kan? Harus disiram. Nyiram pohon dan sembarangan kok. Akibat dampak pria nyiram pohon sembarangan, makin banyak pohon yang mati. badan mendak kalau Ya kan? Setia, komitmen baca firman setiap hari. Oh, dengar setiap hari Ya. baca. Jadi kayak kita di grup tuh ya, ya bercanda boleh supaya kita nggak terlalu tegang. Tapi kalau bisa pagi-pagi isinya jangan yang bercanda. Ya, firman Tuhan dulu dong pagi-pagi. Kenapa? Supaya hati kita, pikiran kita di firman. Sehingga siang ada masalah digoncang-goncang udah kuat. Tapi kalau pagi-pagi udah bikin yang aneh-aneh, lelucon segala macam, ada goncangan siang murtad dia. Ini bahaya saudara. Iya kan? jam 3 pagi tuh. Halo. Pagi. Jam 3 pagi. Itu dia mau ngipas, jangan salah. Iya kan, kita dibangunin gitu. Ya, nah jadi yang ketiga, ketika punya soal masalah, yakinkan diri kita Allah setia. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa Tuhan tinggalkan kita, sebenarnya kita yang tinggalkan Tuhan. Ya. Apa pertama? Apa kuncinya? Percobaan biasa. Punya persoalan biasa. Yang kedua, persoalan tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Allah Setia. Yang keempat, yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, kalau kita ujian, soalnya susah ujian, tapi ada kunci jawabannya. Perlu susah? Udah, ya ini kayaknya pengaruh nasi campur atek ini kayaknya masih belum ini hilang. Pengaruh ini Pak. Iya, itu bukan pengaruh, gangguan. Pengaruh yang dimakan. Pertanyaannya nyontek atau enggak gitu? Oh iya, Nah, itu. enggak. Kalau kita ujian, ya kan kita dikasih kunci jawaban, itu lebih jelasnya. Ya kan soal ujian susah, tapi kita dikasih kunci jawaban. Pertanyaannya perlu susah nggak? Enggak. Nah kita perlu tahu nih dengan baik pria-pria. Yes, itu adalah kunci jawaban bagi hidup kita. Amin. Jadi semua persoalan masalah soal hidup kita tuh ya sudah tahu jawabannya. Tinggal kita berserah sama Dia, percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kan lagunya ada Mazmur 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Dia gembala, dia menuntun sebagai dombanya ke padang rumput yang hijau. Bukan padang rumput yang gersang, yang tandus. Kita dipakai kacamata hijau. Enggak. Itu rumput hijau. Dan juga domba tidak dibawa ke air yang deras.
air yang jernih, yang tenang. Domba paling takut sama air yang deras. Kenapa? Takut mati dia. Nah, jadi Tuhan tuh tahu persis kondisi kita. Hari-hari ini ketakutan kita, kebingungan kita, ya apapun yang terjadi. Yang penting bagi kita apa? Jangan pernah batasin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jujur nih, kalau saya pribadi, saya setiap hari itu selalu berkata, Tuhan, nyatakan mujizat. Hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh mujizat. Dan kita nggak mungkin bisa hidup tanpa mujizat Tuhan. Setuju nggak kira-kira? Kalau kita ngalamin begitu, hidup ini sangat indah, sangat luar biasa. Nah, inilah sharing firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Saya sengaja tidak terlalu uraikan panjang lebar supaya teman-teman ini semua mau cerita, mau sharing. Saya pikir ini yang jauh lebih powerful daripada teman-teman dengar saya khotbah kayak hari Minggu juga. Ya kan, tapi kalau kita ngomong cerita dari Jerry muter, ya kan, sampai ke Han, nanti balik lagi baru kita tutup dalam doa. Oke? Jadi 4 kuncinya, ya, bagaimana kita bisa bahagia di tengah-tengah badai kehidupan, tetap tegar di masa sukar, mengalami damai di tengah badai. Wah, ini kan keren banget nih bahasanya. Yang pertama, punya masalah biasa. Masalah tidak pernah kotak kita. Allah setia. Ada jalan ke keluar. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, dari jadi dulu boleh.